Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita ada di dalam Renungan Pagi pada pagi hari ini. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, amin. Membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, yes. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, yes Lord. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Yes Lord, kami menantikan-Mu Tuhan. Sama-sama ulangi lagu ini dari awal. Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, amin. Serta mencelikan mata yang buta. Oh, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh,
Lord, ini yang jadi doa kami Tuhan, biar kami menjadi Allah Tuhan yang membebaskan hidup yang terbelenggu, biar kami menjadi Allah Tuhan untuk memulihkan hati mereka yang terluka Tuhan. Biar Engkau memakai kami untuk kami mencelikan mata yang buta Tuhan. Biar kami hidup kami memuliakan nama-Mu. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan kita masih lanjutkan dalam serial perumpamaan di dalam Matius pasal 5 ayat 14. Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalamku tidak akan berjalan dalam kegelapan." Dan sekarang Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus terang dunia dan kita adalah pengikutnya adalah terang dunia. Dan saudara, sebagai terang dunia dikatakan, Tuhan Yesus berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi saudara bayangkan di satu bukit atau di satu gunung ada kota di sana. Orang dari jauh bisa melihat kota tersebut, nggak mungkin tersembunyi karena di tempat yang paling tinggi. Dengan kata lain, kehidupanmu, kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan pengikut Kristus itu disorot atau dilihat dari banyak orang. Seolah-olah saudara dari kumpulan, katakanlah mungkin ada kumpulan 100 orang atau 1000 orang. Di situ ada saudara sebagai anak Tuhan. Itu menjadi sorotan daripada masyarakat, menjadi sorotan daripada banyak orang. Itu sebabnya ada istilah, kalau kita orang Kristen, ada istilah yang kurang menyenangkan dari orang-orang di luar Kristen yang berkata demikian. Katanya dia orang Kristen, kok kayak gitu kelakuannya? Katanya dia orang Kristen, kok omongannya kasar? Katanya dia orang Kristen, tapi kok suka bohong? Nah, berarti pandangan orang dunia terhadap attitude atau terhadap sikap atau karakter daripada anak-anak Tuhan, mereka sangat look up sekali, mereka sangat menghormati sekali, mereka menaruh sikap atau orang-orang Kristen pribadinya itu di atas, lebih tinggi daripada yang lain, sehingga mereka mengeluarkan pernyataan demikian. Katanya dia orang Kristen, tapi kok kelakuannya seperti itu? Harusnya gimana? Orang Kristen kelakuannya tidak demikian. Orang Kristen harusnya tidak boleh berbohong. Orang Kristen harusnya tidak boleh berkata-kata kasar atau tidak boleh berkata-kata kotor. Kenapa? Karena moral orang Kristen sudah teruji sekian abad sehingga di dalam pandangan masyarakat sudah tersimpan. Kalau dia orang Kristen pasti dia baik. Dengan kata lain, harusnya dia baik. Karena sesuai dengan ajaran Kristus yang mengajarkan tentang kasih, mengajarkan tentang kebaikan. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara bisa saja menyembunyikan identitasmu. Saudara menyembunyikan agama Kristen. Saudara menyembunyikan sebagai pengikut Kristus, bisa saja. Tetapi kata firman Tuhan demikian, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak bisa kita menyembunyikan identitas kita sebagai pengikut Kristus karena itu mengalir keluar dari dalam. Karakter Kristus itu harus terpancar melalui kehidupan kita. Gayanya kita, sikap kita, tutur kata kita itu harusnya semua berubah setelah kita terima Yesus dalam hidup kita. Ada orang berkata demikian, aku ya memang sudah dilahirkan seperti ini, ya beginilah. Kalau kamu mau, kamu terima saya. Itu salah, itu keliru. Kita ini tidak sama dengan hari kemarin. Kita tidak sama dengan tahun yang lalu. Hidup kita ini diubahkan. Bahkan diubahkan menjadi sama seperti Kristus endingnya, akhirnya nanti. Saudara yang sekarang saudara ada hari ini, saudara harus berbeda dengan seminggu yang lalu, saudara harus berbeda dengan sebulan yang lalu, saudara harus berbeda dari setahun yang lalu.
Artinya saudara mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Bukan artinya dulu sabar terus sekarang menjadi marah-marah. Bukan demikian. Dulu marah-marah atau sebulan yang lalu saudara tidak bisa mengendalikan emosi. Sekarang saudara sudah bisa lebih tahan sabar. Saudara sudah bisa lebih mengasihi, bisa mengampuni teman yang bersalah kepada saudara. Itu artinya kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Kasih Kristus terpancar di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus tidak sama hari ini dibandingkan minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang kita harus berubah. Dengan kata lain, ada perubahan yang kita hadapi. Kehidupan bersama-sama Kristus adalah the journey. Berjalan bersama Kristus. Tidak jalan di tempat, tidak begitu saja. Tapi saudara berjalan bersama Kristus. Pada waktu berjalan bersama dengan Kristus, ada perubahan demi perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Mungkin kesabaran saudara, mungkin kemurahan hati, mungkin kebajikan, mungkin kelemah lembutan. Semuanya itu sambil kita berjalan bersama Kristus, sambil kita mengalami perubahan step by step. Ada orang yang sudah mengalami perubahan, mungkin kemurahan hatinya, dia yang tadinya pelit menjadi sangat generous sekali, menjadi sangat murah hati sekali. Dia yang tadinya perhitungan, pelit 1 sen pun dihitung, ya bahkan ditagih, menjadi orang yang lebih generous, menjadi orang yang bisa lebih memberi. Dia mungkin sudah berubah di dalam masalah kemurahan hati, tapi mungkin dia masalah kesabaran dia masih belum bisa. Ya bisa saja seperti itu. Saudara mungkin kesabaran saudara sudah lulus, tapi kemurahan hati belum. Dan hari demi hari kita berubah sesuai dengan karakter Kristus. Ayat 15 kita lihat. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Enggak mungkin ada pelita dinyalakan lantas disembunyikan di bawah atau ditutupi. Nggak mungkin. Orang menyalakan pelita pasti dibuka untuk supaya bersinar. Dengan kata lain, ditaruh di atas kaki dia, di atas tempat yang terang untuk menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Nah, itu adalah fungsi daripada terang. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kemarin kita belajar kamu adalah garam dunia. Dan sekarang Tuhan Yesus berkata, saudara dan saya adalah terang dunia. Kalau terang dunia, fungsinya adalah untuk menerangi di dalam kegelapan. Orang yang berada dalam kegelapan, itu karena adanya si terang dunia, harus merasa tertolong. Saudara pernah mengalami blackout di rumah saudara? Katakanlah pada saat tengah malam listrik mati, dan terus kemudian matinya lama gitu kan. Apa yang saudara cari? Korek api, senter, atau HP yang ada cahayanya, betul? Ya, zaman sekarang HP lebih gampang karena HP dipegang terus selama 24 jam. Ya, saudara bisa apa saja ada di situ ya. Dan tapi kalau zaman dulu ya kita harus mencari korek api, lilin, lampu patromak ya seperti itu. Dan pada saat itu dinyalakan, yang tadinya kita berada dalam kegelapan, lantas kemudian kita menjadi ada sesuatu yang menyenangkan. Begitu terang dinyalakan, seolah-olah ada pengharapan. Yang tadinya kalau gelap itu sumpah, betul? Saudara ujilah, saudara tutup kamar saudara dan terus tutup dan matikan lampunya semuanya dalam keadaan suasana gelap, pengap, meskipun udaranya ada sangat pengap sekali, tidak menyenangkan ya. AC-nya dimatikan ya, jangan dinyalakan. AC tidak menyenangkan. Tapi begitu ada lampu, rasanya terang, rasanya lebih lega, lebih tenang ya, karena ada terang. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Gak mungkin orang menyalakan pelita lantas disembunyikan, tapi harus ditaruh di tempat sehingga orang lain bisa melihatnya. Dengan kata lain, kehidupan saudara dan saya disorot oleh banyak orang. Karena itu hati-hati pada gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan segala perbuatan, karena itu dilihat oleh orang banyak. Dan terus kemudian kalau kita adalah terang dunia, maka terang tersebut harus memberikan kepada orang yang ada dalam kegelapan satu pengharapan, satu keyakinan, satu mungkin yang tadinya mereka tidak tahu jalan, karena adanya sang terang tersebut mereka tahu jalannya. Sama seperti lampu senter ya, kalau zaman dahulu lampu senter, lampu baterai terus dinyalakan, maka kita bisa jalan mengikuti terang daripada lampu senter tersebut.
Dan di ayat 16 Tuhan Yesus mengatakan demikian. Hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pada saat orang melihat perbuatan kita, mereka berkata, gara-gara ada kamu, aduh saya merasa diberkati. Thank you ya kamu sudah datang. Thank you ya kamu sudah bantu kami. Thank you ya buat segala perbuatan apa yang sudah kamu kerjakan. Karena ada saudara. Saudara ingat tentang kisah Dorcas atau yang disebut namanya Tabita. Dia mati. Pada saat dia mati, lantas ibu-ibu janda semua datang kepada Paulus dan menceritakan tentang kebaikan daripada Dorcas atau Tabita ini. Dorcas ini dia membikinkan baju buat saya. Oh dia menjahitkan tas buat saya. Oh dia berbuat sesuatu yang baik. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang Dorcas sudah kerjakan. Dan pada saat dia mati, lantas kemudian semua ibu-ibu ini bercerita tentang kebaikan Dorcas. Lantas kemudian Paulus berdoa membangkitkan, dan akhirnya Dorcas bangkit kembali. Di sini kita lihat bahwa kehidupan Dorcas adalah kehidupan yang memberkati orang lain. Dan kehidupan saudara dan saya, kita harus memberkati orang lain. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan nama Bapa kita yang di surga. Ingat, segala sesuatu perbuatan kita itu membawa dampak bagi Bapa kita. Kita menyandang nama keluarga. Nama keluarga saya adalah Surya. Kalau sesuatu buruk dalam hidup saya bisa merusak nama keluarga besar Surya karena perbuatan saya. Kalau nama saya harum, saya bisa mengangkat nama keluarga Surya. Saudara dan saya, kita memiliki nama family kita yang di surga, nama dari Bapa di surga. Kalau kita melakukan perbuatan yang tercela, nama Bapa di surga dipermalukan. Kalau kita melakukan perbuatan yang terpuji atau perbuatan yang baik, nama Bapa di surga itu dipermuliakan. Sama seperti doa Bapa kami, dipermuliakanlah nama. Itu adalah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk menjaga nama baik keluarga Bapa di surga. Karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami dapat menjadi terang dunia. Dan biarlah Tuhan dimanapun juga kami berada, biarlah terang yang ada pada kami Tuhan dapat menerangi orang yang berada dalam kegelapan. Dan biarlah Tuhan ada orang-orang yang berada di sekitar kami yang masih berada dalam kegelapan, mereka dapat datang kepada terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus, melalui perbuatan kami, melalui sikap kami, melalui perkataan kami, melalui attitude kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi berkat bagi siapapun juga, bagi segala bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati aktivitas anak-Mu sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.